Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bapak. Terima kasih. Sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu mari kita berdoa supaya dalam pertemuan kali ini kita dapat ilmu bermanfaat bagi kita, bagi keluarga, dan bagi nusa dan bangsa. Untuk itu salah satu memimpin, tolong Mas Hengki untuk memimpin berdoa. Siap Bapak. Perhatikan siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Semoga dalam berdoa kita diberikan berkah pada pertemuan kali ini. Untuk itu sebelum dilanjut, mohon untuk mengisi daftar hadir. Tentunya apakah ada anak-anak yang tidak masuk hari ini? Masuk semua Pak. Oke, terima kasih. Oke, Mas Hengki masuk, Bu Mbak Fatona, Mbak Yani, dan Mbak Ayu masuk ya. Sehat semua? Sehat Pak. Ya. Sebelum kita lanjut dalam pembahasan kali ini tentang bisnis atau kewirausahaan, sebelumnya tolong saya kepengen mereview kembali tentang pertemuan yang kemarin tentang kewirausahaan. Yang dimaksud kewirausahaan itu apa? Tolong Kak Yani dijawab. Jualan Pak. Oh, jualan. Jualan. Ya. Terus Mbak Fatona, apa itu? Oh ya. Yang lainnya mungkin ada tambahan, Pak Mas Hengki? Dagang. Oh, dagang. Oke. Menjualkan produk. Dan tujuannya untuk kewirausahaan itu apa? Punya tujuan apa enggak? Menghasilkan sesuatu Pak. Oh, menghasilkan sesuatu. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Tentang review kemarin, berarti anak-anak sudah paham tentang kewirausahaan. Untuk pertemuan kali ini, saya akan share screen materi yang kita bahas kali ini. Tolong nanti dilihat, dipelajari, yang belum paham bisa ditanyakan. Oke, bisa dilihat ya? Bisa Bapak. Ya, materinya profesi dan kewirausahaan di bidang otomotif. Dari pembahasan judul ada yang ditanyakan profesi dan kewirausahaan di bidang otomotif. Kenapa kita bahas di satu poin saja? Karena jurusan kita adalah bidang otomotif. Tentunya nanti anak-anak bisa menjual atau bisa memasarkan baik jasa maupun produk yang dikerjakan yang hasil dari produk SMK kita. Bisa dimengerti tentang pembahasan ini? Bisa Kita Pak. lanjut. Ada yang tanyakan? Bisa Pak. Oke, kita lanjut ya. Yang selanjutnya, pengertian dan kedudukan hakikat dan ciri rencana bisnis, kategori bisnis, serta bentuk bisnis. Pengertian rencana bisnis, setiap bisnis membutuhkan rencana bisnis, terutama bisnis baru dan bisnis yang mengharapkan perubahan atau pertumbuhan. Sayangnya, banyak pebisnis yang hanya memiliki sedikit pengalaman dalam membuat rencana bisnis. Mereka tidak mengetahui alasan mengapa mereka membuat rencana bisnis atau untuk siapa. Rencana dan tujuan yang apa itu? Kurang jelas itu. Terus selanjutnya,
Kedudukan rencana bisnis. Kedudukan rencana bisnis atau business plan dalam kaitannya dengan manajemen strategi atau strategi manajemen yang dikembangkan perusahaan dapat ditinjau dari beberapa sudut pandang, yaitu kedudukan rencana bisnis dilihat dari 1. Struktur organisasi dan skala usaha perusahaan. 2. Jenis rencana yang dibuat perusahaan. Kita lanjut. Kategori dan bentuk-bentuk bisnis. Kategori bisnis menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah diklasifikasikan atas 4 kategori, yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha skala besar. Gambar berikut menunjukkan batas aset, nilai omset, dan jumlah usaha yang ada di Indonesia hingga bulan April 2011. Nah, itu adalah gambaran atau neraca. Ada segitunya. Yang paling besar adalah usaha mikro, itu persentasenya paling besar, 95,70%. Yang memiliki usaha kecil kurang lebih 4,05%. Yang memiliki usaha menengah kurang lebih 0,24%. Dan yang memiliki usaha besar 0,01%. Nah, itu adalah data yang tahun 2011. Usaha mikro adalah usaha produktif milik oleh orang, perorangan, dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria seperti memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta per tahun. Selanjutnya, usaha kecil. Selanjutnya untuk anak-anak bisa dibaca. Tolong untuk dibacakan saya biar lainnya mendengarkan. Untuk Mbak Yani, tolong. Usaha kecil itu apa? Tolong dibacakan. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar dengan kriteria seperti memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta sampai dengan paling banyak 500 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta rupiah sampai dengan paling banyak 2.500.000.000 juta rupiah. Itu Pak yang saya baca dari usaha kecil. Oke, terima kasih Mbak. Terus selanjutnya usaha menengah, tolong untuk dibacakan Mbak Fatona. Bisa membaca di share screen-nya saya. Usaha menengah adalah mikrofonnya diaktifkan. Oh iya. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan dengan kriteria memiliki kekayaan bersih lebih dari 500 juta rupiah sampai dengan paling banyak 10 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil
penjualan tahunan lebih dari 2.500.000.000 rupiah sampai dengan paling banyak 50 miliar rupiah. Sudah Bapak. Oke, terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk Mbak Fatona. Nah ini materinya sudah selesai, karena ini kita bagi nanti untuk pertemuan yang akan datang kita bahas lagi usaha-usaha yang lain. Dari saya sekian dan terima kasih. Sebelum kita tutup mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Silakan. Saya tanya Pak. Oke. Contoh usaha mikro itu apa ya Pak? Oke. Sebelum saya jawab, mungkin ada teman-teman, ada anak-anak yang bisa menjawab. Tolong Mbak Fatona, dari pertanyaan Mbak Yani bisa membantu dijawab. Contoh usaha apa Mbak Yani tadi? Contoh usaha mikro. Setahu Mbak Fatona, apa toh contohnya usaha mikro tadi? Contoh usaha mikro itu kan kecil ya Pak? Ya, betul. Ya. Jualan pentol Pak? Oh, jualan pentol, oke. Terima kasih. Ya, terima kasih. Itu adalah contoh mungkin usaha mikro. Dijawab. Berarti termasuk saya Pak. Saya jualan motor. Jualan motor. Nah, jualan motor itu mungkin kategorinya usaha yang hasilnya melebihi berapa miliar, itu termasuk usaha yang kategori usaha besar. Selanjutnya ada pertanyaan, nanti kita bahas lagi. Silakan. Cukup Bapak. Oh, cukup. Terima kasih. Sebelum saya tutup, tolong untuk pertemuan yang akan datang, saya kasih tugas beberapa, 2. Tugas pertama mengenai tadi tentang usaha ya. Saya harap kalian di rumah punya usaha untuk membantu untuk membayar sekolah. Diberikan catatan berupa di folio usaha-usaha yang kalian miliki itu apa saja dan termasuk kategori dalam usaha apa, mikro, makro dan lain sebagainya. Nanti akan tolong dikumpulkan pertemuan yang akan datang. Bisa dimengerti tugasnya untuk pertemuan yang akan datang? Siap Pak. Siap Bapak. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Mari kita tutup dengan berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Silahkan untuk Mas Hengki untuk memimpin berdoa. Bertiga siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Mari pertemuan kali ini kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.